Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Oke, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk mengisi link presensi yang sudah saya kirim di grup WhatsApp. Jika tidak mengisi link tersebut, maka saya anggap tidak hadir bagi pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mengunjungi tempat wisata? Nah, jika sudah, apa sih yang membuat kalian tertarik dengan tempat wisata tersebut? Jika belum, apakah kalian memiliki gambaran suatu objek wisata yang ingin kalian kunjungi? Atau kalian pernah membaca teks deskripsi yang menjelaskan suatu objek wisata? Nah, seperti di pertemuan kita minggu yang lalu mengenai teks deskripsi, di mana teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, tujuan dari teks deskripsi sendiri yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, dengan teks deskripsi tersebut, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang si penulis rasakan. Nah, baik. Selanjutnya yaitu untuk kompetensi dasar hari ini, yaitu di poin 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, di poin 4.2-nya yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini yaitu membahas tentang teks deskripsi, lebih tepatnya struktur teks deskripsi. Nah, di pertemuan kali ini juga yaitu kita akan membahas tentang materi struktur teks deskripsi, menganalisis struktur teks deskripsi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Lalu kita akan evaluasi tentang struktur teks deskripsi, lalu membahas evaluasi tersebut. Nah, untuk nilai pengetahuan pada pertemuan kali ini, kalian akan diminta untuk membuat contoh struktur teks deskripsi, atau lebih tepatnya membuat contoh teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pada hari ini. Oke, jadi
sekarang kita masuk ke materi struktur teks deskripsi. Nah, apakah kalian sudah tahu apa aja sih struktur teks deskripsi itu? Nah, jika belum, silakan kalian perhatikan analisis struktur teks deskripsi dalam teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan. Sebelumnya, teks ini saya sudah bagikan di grup WhatsApp dan meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu sebelum kalian memasuki kelas pada hari ini. Nah, lanjut. Rumah Tongkonan ini berjumlah 3 paragraf. Yang pertama ada identifikasi. Jadi di paragraf pertama ini dinamakan identifikasi. Biasanya menjelaskan tentang nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, lanjut di paragraf kedua. Di paragraf kedua yaitu dinamakan dengan deskripsi bagian. Nah, di mana di paragraf kedua ini kita itu merinci tentang apa aja sih yang sudah dijelaskan di paragraf pertama. Jadi seperti yang kalian lihat di slide ini, dalam teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan, yaitu dalam paragraf keduanya merinci tentang bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap. Nah, sekarang lanjut di paragraf ketiga, yaitu penutup. Nah, untuk paragraf ketiga sendiri ini bisa ditambahkan atau tidak, karena secara umum struktur teks deskripsi itu yaitu hanya menjelaskan tentang identifikasi dan deskripsi bagian. Jadi penutup itu bisa ditambahkan ataupun tidak. Nah, jadi tergantung si penulisnya. Nah, jadi struktur teks deskripsi itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, selanjutnya ada perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengarkan suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Nah, perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Selanjutnya yang ketiga ada simpulan atau kesan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, di bagian ketiga ini simpulan atau kesan ini opsional. Jadi bisa ditambahkan atau tidak, tergantung si penulisnya. Lanjut. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak, saya akan melanjutkan evaluasi mengenai struktur teks deskripsi. Oke, setelah melihat hasilnya, nilai yang paling tinggi saya akan berikan hadiah di minggu depan. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai kuis yang saya berikan tadi. Yang pertama, kawasan sekitar Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta dibanjiri lautan manusia. Kerumunan orang tua, muda, dan anak-anak di mana-mana. Sebagian tampak berjajar di pinggir jalan masuk, sebagian lagi duduk beralas koran dan rumput. Ada juga yang duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya, di kiri, di kanan, maupun masuk menuju bandara. Nah, pertanyaannya, paragraf di atas dikategorikan sebagai teks deskripsi karena, ya benar, jawabannya C, memaparkan sekitar bandara dengan suasana tertentu.
Nah, lanjut ke nomor 2, yaitu berikut ini yang bukan termasuk struktur teks deskripsi adalah ya, C. Orientasi. Nah, kenapa orientasi? Karena di penjelasan sebelumnya bahwa struktur teks deskripsi tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga penutup. Nah, lanjut ke nomor 3. Saya akan bacakan teksnya terlebih dahulu. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, pertanyaannya, berdasarkan struktur teks deskripsi, paragraf pertama adalah ya, benar, identifikasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam paragraf pertama itu yaitu identifikasi. Yang paragraf kedua, deskripsi bagian. Nah, sekarang lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya, pengertian teks deskripsi adalah ya, benar, paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, seperti yang dijelaskan di minggu sebelumnya. Nah, untuk di nomor 5, yaitu teksnya sama dengan di nomor 3. Pertanyaannya, berdasarkan struktur teks deskripsi, paragraf kedua adalah ya, benar, deskripsi bagian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, di paragraf pertama yaitu identifikasi. Yang di paragraf kedua yaitu deskripsi bagian. Yang di paragraf ketiga yaitu penutup. Nah, setelah penjelasan tersebut, apakah ada yang benar semua? Nah, Bunda bukan. Setelah kalian mengetahui dan membaca struktur teks deskripsi. Nah, karena waktunya sudah habis, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu kalian apakah tahu tentang ketiga gambar tersebut? Nah, benar, yang pertama ada gedung sate, yang kedua ada Candi Borobudur, yang ketiga ada Monas. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian membuat teks deskripsi mengenai 3 gambar tersebut. Kalian pilih salah satu dari ketiga gambar tersebut. Membuat teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Baik, karena waktu sudah habis, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.